Pura-pura ya apa-apa. Iya. Halo, selamat datang, selamat berjumpa kembali lagi di acara Basa Basi episode yang keempat. Dan iya dong. Udah 4, Pak. Udah, ini episode keempat ini. Agak rajin karena di Jogja nggak ngapa-ngapain. Jadi kita wawancara aja. Slow ya? Iya. Selamat datang kembali semuanya yang sudah menyaksikan episode sebelumnya. Kalau belum saksikan, silakan disaksikan ya. Itu ada beberapa video, ada 3 video sebelum ini. Di sini nih. Subscribe. Emang bisa? Enggak ya? Di sini dong, subscribe-nya dong, subscribe di sini. Dan di samping saya sekarang saya berada di tengah-tengah apa ya namanya ya, unit band dari Yogyakarta bernama Olski. Ini adalah band Jogja yang baru didirikan sekitar tahun berapa tuh Olski? 13. 2013 didirikan. Tapi kan di sini kan ngobrol-ngobrolnya akan nggak banyak berbicara seputar siapa itu Olski, tapi lebih ke bagaimana kita akan membahas musik bersama Olski. Mantap nggak itu? Mantap kan? Anda sebenarnya paham sekali tentang musik ya? Oh, saya musik ini. Kita akan membahas K-pop bersama Olski. Enggak, Deng. Kita akan membahas musik-musik mereka dan apa saja kegiatan Olski selama ini. Bersama Yggdrasil. Iya, enggak. Ini Yusuf Fariza di sini. Ini sebelumnya saya mau nanya, nanti dijawab masing-masing aja. Olski ini band keberapa kalian? Sejak kalian pertama kali mengenal musik ini, Olski band keberapa? Dari siapa ya? Sobe? Ketiga. Band ketiga. Dari kapan pertama kali main musik? SD ada. SD? SD-mu kok modern? Asik ya, Pak? Iya. SD terus SMP bikin sampai hampir kuliah. Nah, kuliah baru sama Olski. Kuliah baru sama Olski. SMA enggak? SMA ya, dari SMP ke SMA itu udah satu band terus. Jadi ada berapa band? Ada 3 band. Namanya apa aja? Garfield. Garfield itu band pertama. Band pertama. Terus Holiday to Summer. Holiday Holiday itu summer. ada. Itu tahun berapa Holiday itu summer? Sebelum 2010 ya. Sebelum 2010. Terus yang terakhir? Terakhir Olski. Olski. Iya ini, kan nggak kelihatan di sini. Nggak usah diraba, jadi kelihatan jadinya. Nanti tak cut ini ah. Ternyata nggak ada di sini nanti. Kalau dia berapa? Aku juga 3 sama kayak Mas Sobe. Dulu waktu SD, tapi waktu SD tuh kayaknya nggak ada namanya, cuman Enggak sih toh, kalian kok SD-nya pada modern toh ini? Anda yang belum Iya, ya. aku tuh SD tuh bahasa Inggris aja belum ada loh. Pelajaran bahasa Inggris tuh baru ada kelas 6. Kan duluan kamu SD-nya, Mas. Nah iya, makanya karena duluan saya. Iya. Nah mungkin jawaban orang terakhir ini menarik nih. Masih mau copat dengan 3 tadi apa Iya, tadi? waktu SD itu kayaknya waktu itu ekskul gitu deh. Terus habis itu kuliah itu sempet bukan ngeband yang gimana tapi cuman seru-seruan. Awalnya dari akustikan di taman di kampus. Terus sering ngisi acara kampus gitu, namanya parkustik namanya. Karena di taman ya. Iya, park dan akustik. karena sambil parkur gitu kan. Ya enggak dong, enggak parkur Sambil akustik parkir, susah dong. Enggak, Anda konsepnya gimana gitu. Parkur sewu-sewu itu. Yang terakhir Parkir. Olski. Yang terakhir Olski. Namanya apa aja itu? Yang band pertama SD nggak ada nama dulu. Terus yang kedua parkustik itu, terus ketiga Olski. Enggak, SD tuh udah ini loh, udah ngeband Udah. masih nggak bisa ngebayangin aku SD udah ngeband itu loh SD. gimana Nah, itu. Orang tuh SD tuh SD zaman sekarang udah ngevlog Nah, malah. coba saya guys do. Iya, Belanja Enggak, aku tuh SD tuh ngapain ya ya. Kalau ini Mas Diki, Olski itu band keberapa mu Mas? kesekian puluh mungkin ya. Kesekian puluh. Maksudnya untuk yang jadi pertama kali ngeband itu SMP. SMP itu bikin band namanya Teletubbies. Asik karena 4 orang. Ya. Winky. Zaman dulu udah bawain ini Guns N' Roses dulu. Wah. Ya enggak, kalau namanya Teletubbies kenapa Guns N' Roses gitu? Ya karena 4 orang. Ya, wow. Karena waktu itu Teletubbies lagi booming. Oh iya. SMP itu kan tahun Enggak, kalian kalau ngeband bawa TV juga di sini. tahun 99 itu. Oh, tahun 9. Berapa, Pak? 99. Setelah reformasi, Pak. Setelah reformasi dia ngeband. Ngeband. Gila sih memang. Ya, terus
band-bandan terus yang dibilang cukup serius itu waktu kuliah mungkin ya. Itu Mavin itu kuliah. Itu bantuin bandnya teman akhirnya direkrut terus itu sampai berapa besar ML Wanted tapi yang regional Jogja. Apa itu? Mavin itu? Dulu namanya The Traffic. Terus Mavin itu tahun berapa? LA Indilad enggak sih, Kak? Gitu. ML ya. Wanted, tapi audisi Jogja nggak lolos. Cuma sampai live audition toh. ML tuh kayaknya yang The Massive itu ya? Nah, tapi yang edisi keberapa terakhir kayaknya? The Massive itu audisinya neng Cesar. Cesar tuh adalah di Amplas. Oh, yang atas, lantai atas ya, lantai atas sebelah SS1 dulu. SS1 benar. Sebelum yang nggak ada gosip soal itu soalnya yang itu, yang punya kenapa tutup tuh ada gosipnya itu. Ada cerita. Ada nanti setelah kamera ini selesai ya. Oh iya. Kaitannya sama yang lagi ngetren sekarang. Kaitannya sama prostitusi online. Iya. Dari tahun 2011 sudah ada kayak gitu ya? Sudah ada. Online ya. Dan artisnya pasti kalian kenal. Tapi nggak usah lah, inilah nanti. Cesar tadi. Itu Mavin. Terus kalau SMA itu jadi SMP tadi udah ya. Tapi kalau kamu kan terlalu banyak, Pak. Kalau kamu sebutkan bandmu yang kira-kira berhasil membekas gitu ya. Iya, membekas selain sebelum Olski. Mavin itu tadi. Iya, Mavin itu. Sekarang jadi bapak-bapak itu loh. Intinya uangnya podo tapi jenis udah ganti. Oh iya. Terus SMP itu karena band pertama namanya Teletubbies. Terus SMA itu bikin band namanya Planet Sapi. Apa? Planet Sapi. Karena sebelah rumahku tuh dulu pasar hewan, pasar sapi. Ya kenapa terus planet? Zaman SMA, Pak. Zaman dulu belum secanggih sekarang. Iya, terus kenapa kepikiran planet gitu loh maksud. Ada loh nama lain misal Cow Village apa-apa. Kau yang terindah, maksudnya sapi yang terindah. Terus itu dulu band festivalan sih. Apa itu? Itu ya ikut festival-festival musik. Planet Sapi itu. Ya dapat juara. Jadi dulu tuh zaman dulu tuh beda, Pak. Ketika ada band parade ini dia cuma melu kayak gitu. Jadi yang satu festival dia harus juara tuh. Dulu emang pamernya pamer skill, kalau sekarang pamer karya tuh. Kalau sekarang pamer karya, lebih ke karya. Terus setelah Planet Sapi ada band setengah hati. Manusia bodoh. Sama teman-teman sekolah sama Sabto tuh loh, tahu. Ya Sabta Hut. Nah, itu sama itu. Udah paling cuma itu. Sekarang bikin pizza ya dia ya. Pizza Hut. Terus kenapa akhirnya memilih dengan format 3 orang dan vokalisnya cewek, Pak? Kalau secara format itu blueprintnya adalah ada band di luar namanya, aku cari referensinya banyak sih. Yang pertama itu ada Dresden Dolls ya. Dresden Dolls itu formatnya drum sama piano vokal. Terus ada namanya Lulatones itu dari Jepang, dia main musik pakai alat-alat mainan gitu kan. Nah, aku menggabungkan dua konsep itu, blueprintnya dua band itu, kita bikin band minimalis dengan alat-alat yang tersedia gitu. Alat-alat yang ada apa alat-alatnya nesu? Alat yang tersedia, maksudnya yang kita punya. Kita tidak berusaha untuk mencari alat yang mahal waktu itu, karena aku dari gitar akustik, pakai aja gitar akustik. Terus dulu kan sama Olive, karena emang Olive ini dulu dia selera musiknya kan emang cukup unik ya. Apa selera musiknya Olive dulu? Bring Me The Horizon. BMTH nggak unik itu. Itu untuk ukuran cewek kan. Oh iya sih, iya. Dan yang chill kayak gitu kan pasti. Kalau kamu itu alat musik yang kamu mainkan itu apa namanya? Glockenspiel, Pak. Mendekat dong, ada dong. Ini tidak dengar ini. Glockenspiel. Jadi Olski ini adalah format 3 orang ini memainkan alat-alat yang apa ya? Yang aku tok sih, Pak, yang iya sih, Kiki gak unik-unik banget ya. Dia juga pasrah sama panitia, mikrofonnya apa? Belum beli mikrofon sendiri tuh dia, iya kan? Udah ada. Kelas Rosa kamu. Tapi sing merek-merekan lho. Merek-merekan. Apa namanya, Be? Glockenspiel. Apa itu? Alat-alat semacam apa? Jadi itu Balira sih. Apa? Balira. Lebih mini. Kalau kamu sering nonton marching band itu ada yang. Nah, itu cuma aplikasinya memang ditaruh aja kayak gitu, dan memang warnanya juga carinya yang
dibikin lebih Sebenarnya itu punya Ican sih bro. Terus kamu beli. Nggak beli juga, pinjem aja. Sampai sekarang tuh masih dipinjemi ceritanya. Dipinjemin. Oh, gitu. Dan akhirnya kita karena itu bentuk tadi band dari ini. Mas Diki kan bilang pakai alat seadanya. Oh, jadi Adanya minjem punya teman ya udah. Ya pinjem. ampun. Iksan menawari pakai broken spill kok. Mm-mm. Boleh. Terus pakai itu. Pakai itu, akhirnya ya ketemulah kita bertiga. Jadi dari awal memang konsep Olski ini konsep fusion dari beberapa, maksudnya terinspirasi dari beberapa ini ya. Beberapa band, salah satunya tadi apa, Luna apa? Lulatun. Lulatun. Itu enak banget buat tidur. Untuk teman tidur itu. Semacam kalau di YouTube tuh ada namanya Lofi Hip Hop gitu ya. Hip Hop 24/7. Iya, 24. Noise apa? Terus kenapa vokalisnya harus cewek, Pak? Karena kalau cowok itu terlalu, maksudnya dengan konsep yang minimalis gitu, kalau misal dikasih suara cewek kan lebih pas. Lagi pula dua band tadi itu memang cewek. Dua vokalis yang Lulatun sama ini Dresden Doll apa tuh, Pak? Tapi perform pertama itu kita bawainnya lagu cowok. Apa? The Smiths sama The Beatles. Ngeri ya. Waktu itu Itu tahun him juga pak? Belum, Oh, belum ya pak? Belum. Please sama I Will. enggak. Please aku tahu, aku penggemar The Smith tapi enggak. Gede. No The Beatles aku. No, The Beatles ya. No The Beatles. Apapun musik yang lagi marak dan disukai banyak orang tuh Influence-nya The Beatles. Nah, The Beatles itu salah satu kalian punya nggak band yang disukai banyak orang tapi kalian nggak suka? Kalau aku The Beatles sama Coldplay. Itu semua orang suka tapi aku kayaknya nggak begitu suka sama Coldplay sama The Beatles. Masing-masing dari kalian punya nggak band yang disukai banyak orang tapi kalian nggak suka? yang ini ya. Bukan mainstream nggak gitu suka, nggak suka tuh bukan berarti harus benci ya, tapi apresiasi. ya nggak masuk, musiknya tuh nggak masuk ke kamu itu loh. Apa ya? The Beatles kalian semua suka? Suka. Karena memang kalau misalnya aku kan emang kerjanya di dunia musik yang apa namanya menuntut aku untuk mendengarkan semua jenis musik kan ya. Jadi emang dari dulu sih emang mencoba menerima bahkan musik-musik yang zaman sekarang yang modern pop aja aku udah berusaha dengan jerih payah untuk mendengarkan lagi enak ikut nanti toh. Iya. K-pop aku mungkin pak. Oh sama, aku juga nggak ini sama K-pop tuh. Iya sama. Apa sih K-pop tuh? Apa ya? Sama. Enggak, ini upstairs loh bro. Oh iya. No K-pop, bro. What is K-pop? No, I'm not into K-pop. No, you are wrong. Tapi kemarin nonton GD ya? K-pop tapi nonton Didi. Apa itu? Enggak bro. No K-pop. Sama aku juga nggak begitu ini K-pop aku. Dia apa deh? Sama kayak Mas Sobeh kayaknya, soalnya kebetulan banyak teman-temanku yang dengerin K-pop, tapi sampai sekarang tuh aku belum ngerti kayak cara menikmati K-pop tuh gimana. Mungkin karena aku nggak ngerti bahasanya juga kali ya. Jadi didengerinnya tuh ya udah. Itu sih. Sebenarnya bagus ya. Dengerin lagu. Apa? K-pop dengerin lagu. Kita pernah Iya. enggak? Ada pernah garap K-pop bro? Apa? Di sini kayak apa ya? Ora, bukan sama Olsi. Dulu itu. Ya pulso. Dan Aku itu tahu enak. lagu itu. D6. Dan itu enak. Kok tahu? Katanya not into K-pop. Tahu. K-pop juga dengerin. Dan- Kalau dengerin kata. Dan saat itu aku ngerasa enak. Cuma aku belum ngerti kayak gitu. Cuma aku rasanya ini enak nih. Ya. Perasaan kayak gitu, Rasanya Ben. sama. Terus kalian ini kan band hitungannya band baru lah ya, meskipun udah dari 2013 yang itu sudah 6 tahun. 6 tahun. Eh, Hampir 6 tahun. Jalan 6 tahun. Dea ini vokalis 4. keempat ya. Itu saya ini ngobrol musik aja nih. Gimana rasanya menjadi band di era yang sekarang ini yang semuanya tuh digital. Bagaimana rasanya menjadi band baru di era digital? Apa kesusahan dan apa yang bisa dijadikan sebuah keuntungan di era digital ini, Pak? Ini berbicara strategi Pemasaran. Ya, pemasaran musik. bicara strategi pemasaran juga bicara musik di zaman sekarang. Kalau aku ini sih pak, aku dari SMP sampai SMA itu band. Ya gitu-gitu aja gitu loh. Apalagi di sebuah kota kecil sih
Sing di situ akses media pun nggak ada gitu. Oh di mana kamu? Di Wonosobo Pak. Oh iya. Situ. Tahu kan Pak? Tahu. Wonosobo tahu. Itu jadi Situ ada musisi Yuliono namanya. nanti ditampilin juga ini Pak. Gak usah terlalu banyak ditampilin dong. Itu Ada jadi itu. cukup susah ya ketika kita harus nyari kayak gitu, terus harus masarin gimana cara masarin lagu kita. Dulu pernah Pak, saya rekaman 4 lagu Pak. 4 lagu. 4 lagu di band Dengan band itu. Dan itu 4 lagu dan kita bingung nih masarinnya mau gimana nih. Itu tahun berapa? Tahun 2000 ya 2006 2007-an lah. Itu sampai 2010 udah karena udah kuliah jadi bubar. 2006 2007 itu kalau nggak salah itu masih inilah ya, masih apa zaman lah, kaset tuh masih menit-menit akhir tuh. Menit-menit akhir. Itu awal-awal MP3 bajakan dulu. Iya, 2006 2007 tuh kayaknya aku terakhir beli kaset itu Changcuter. Itu Pak. Oh, iya. Iya, bukan di Buletin waktu itu. Di Buletin yang sekarang jadi toko singkong. Tadinya kotak ya. Terus dibuletin. Ih, kayak kunci jawaban LJK aja sih di Buletin. Beli kaset apa kunci LJK tuh di Buletin. Masih Jadi ngerasain gimana susahnya gitu Pak. Heeh. Dan ketika sampai di era ini kayak gitu, ngerasain gampangnya gimana kita nyebarin musik kayak gitu. Oh, sekarang tuh kalian merasa lebih gampang menyebarkan, Iya. mendistribusikan musik kalian gitu. Kami baru saja, kalau aku sih baru saja membuat sebuah label rekaman atas nama Olski Record. Olski Dan itu kita buat sendiri gitu loh. Zaman dulu orang kepikiran ya Mas seperti itu. Karena hampir semua proses dari recording sampai distribusi kita buat sendiri kan. Maksudnya kita lakukan sendiri. Yaudah kita bikin aja Olski Record. Ya walaupun cuma buat nama-namaan, tapi setidaknya kami mencoba memanage semuanya dari awal sampai akhir itu sendiri. Oh, kalian meramu musik, menciptakan, mengkompos In The Wood, album mereka ini In The Wood itu sendiri, semuanya sendiri. Terus kalau misalnya tadi ngomongin soal apa digital tadi ya, ada satu hal yang menurutku cukup berperan bagi saya sendiri itu adalah karena aku tuh orangnya termasuk minderan dalam hal karya. Padahal aku tidak terlalu pede untuk menunjukkan karya. Dulu aku akhirnya nemu SoundCloud itu kan, aku ngerekam lagu, tak post di situ, ternyata saat orang dengerin banyak yang responnya bagus. Itu menurutku salah satu kemajuan teknologi yang mempermudah kita untuk mendistribusikan karya kita. Nah itu salah satu hal yang membuatku Dan beruntung. muncul banyak jokes, Spotify, YouTube dan lain-lain itu juga dari sisi juga. Iya, betul. Bagaimana sejauh apa peran SoundCloud dalam Olski gitu? Di awal maupun sampai sekarang ya? Sampai sekarang kalau dari awal Olski itu karya-karya kami kan dipostingnya di SoundCloud. Lagu Titik 2 dan Bintang yang versi awal yang masih demo itu kan emang aku post di SoundCloud dan ternyata emang responnya kan itu yang membuat kami cukup wah ini kayaknya emang harus digarap Olski nih, karena kan Titik 2 Bintang awalnya bukan untuk Olski. Mau buat project sendiri karena menurutku tidak cocok Sama siapa? Ada yang itu. Ada Ya, ada yang Iya, itu, namanya. ada saya tahu kok, saya tahu. Ya akhirnya tak post itu ternyata banyak yang respon bagus. Responnya positif. Positif gitu. Terus ya udah ini buat Olski aja. Ternyata memang setelah direkam sama Olski efeknya emang lebih dahsyat. Dan itu yang membuat kita sampai sekarang ini. Salah satunya aku ketemu Mas Diki karena komunitas SoundCloud. Jadi kenapa bisa jadi vokalis Olski karena itu. Awalnya adalah karena gabung ke komunitas SoundCloud. Terus pada saat itu emang SoundCloud mana? Sragen? Jogja dong. Jogja, SoundCloud Jogja ternyata. Ini kata Sobe salah Sragen katanya. Anda salah info Anda. Ya, ini sempat Enggak, jangan mancing dong Anda, ini gimana sih? Dibilang dari tadi jangan mancing. adalah ada sendiri. Iya. Titis katanya bikin artikel, baca komik dia. Udah selesai. Lanjut deh. Ya, jadi Gabung di terus- komunitas SoundCloud Jogja. Terus ketemu sama Mas Diki, kebetulan pada saat itu aku juga suka lagu-lagunya Olski. Dengerin terus pas vokalis Olski Cabut. cabut, mungkin Dia yang ditanam. ya,
Waduh, dipancing lagi nggak? Tahan ini ngobrolin musik, tahan. Pas vokalisnya yang sebelumnya cabut, Mas Diki nawarin, kebetulan dia kamu kan hafal lagu-lagu Olski gitu kan, mau nggak bantuin Olski sekali nyanyi. Waktu itu cuma diminta bantuin doang, jadi ada perform Olski terus bantu nyanyi karena udah hafal beberapa lagu dan nadanya. Terus bantuin, habis bantuin itu berlanjut ditawarin untuk kamu mau nggak kalau misalnya jadi vokalis Olski tapi harus gini gitu. Nanti kita bakalan langsung ditawarinnya waktu itu kita langsung record album kayak gitu. Jadi awalnya sih jangan hilang dari frame ya. jangan malah menghilang. Awalnya takut mau ngambil kesempatan itu, maksudnya dikasih kesempatan tapi awalnya sih takut, cuma karena ya kapan lagi dapat kesempatan buat mengembangkan diri gitu kan. Dan kebetulan juga suka nyanyi walaupun nggak begitu jago amat tapi suka nyanyi, jadi ya diambil sampai sekarang. Kenapa akhirnya memutuskan sebelum saya kan cukup mengikuti perjalanan Olski dari vokalis pertama si siapa? Olive. Lalu dijajah? Enggak usah. Vokalis pertama Olive, terus yang kedua itu Stella ya. Stella. Terus Dora sama Dea, vokalis. Ada beberapa sih. Nah, Ines ya. Kekosongan antara Dora ke Dea ini kan sempat beberapa kali ini kan ya. Sempat beberapa kali bongkar pasang vokalis. Salah satunya waktu itu Benny ya jadi vokalis. Enggak. Tidak dong. Enggak. Salah satunya waktu itu duet sama Yuliono. Yolski. Karena yang available sih. Apa? Yang available sama yang apa lagunya cuma dia. Nah, itu dia. Mosok sih? Yang apa lagunya sih? Enggak, kalau cuma apa lagunya aku apa lagunya. Kenapa enggak aku gitu loh? Tidak available dong. Syuting filmnya banyak loh Anda. Enggak, waktu itu kan belum. Karena apa ya? Ya kepepet sih waktu itu. Kepepet. Kita udah ada beberapa jadwal panggung yang ya udah kita harus cari orang nih segera. Jadi kita nggak bisa untuk yang melatih dari awal karena kan biasanya vokalis baru konsepnya akan berubah gitu kan. Karena harus menyesuaikan waktu itu karena kita udah waktu pertama kali nyoba sama dia udah langsung pas, ya udah sekalian aja kita langsung hajar ini cowoknya. Hajar cowoknya. Biar nggak neko-neko loh. Karena sebelumnya ada ya. Ada aja ya. Ya makanya saya kan cuma kasih layernya aja. Karena sebelumnya itu ada aja masalahnya gitu. Makanya kita utamanya dengan pasangan soalnya. Yang dikunci itu cowoknya sekarang. Oh gitu ya, yang dikunci itu cowoknya. Kita gitu. jadikan fotografer. Oh iya, bagus juga sih. Biar sekalian. Betul. Itu Acil. Pemain film tak. Alah. Ini nanti dikat gak ini? Ini nanti dikat dong. Masuk frame dulu. Enggak usah. Anak indie. Saya cinta Yusril. Teman FPL. Sekarang kan ya kayak yang tadi disebutkan Spotify, Joox dan Apple Music itu menurut kalian membantu nggak untuk kalian hitungannya yang baru lah di kancah musik ini? Untuk persebaran memudahkan orang di luar kota untuk mendengarkan. Karena itu kan otomatis itu resmi ya, legal kan ya. Jadi orang bisa mendengarkan lagu kami secara legal tanpa harus membeli CD. Kan kalau bajakan kan juga agak kontroversi kan sekarang ya, banyak yang menggratiskan tapi ternyata ada yang masih berusaha untuk jangan sampai ada pembajakan. Kami tertolong dengan kanal-kanal digital, YouTube pun kami tertolong, streaming kami tertolong. Sementara itu lebih ke kami untuk royalti kami belum mencoba untuk mencairkan. Tapi ada nggak? Ada. Aku pernah nanya ke di perjanjiannya ada. Tapi aku udah ngecek ke pihak agregatornya emang sudah ada, sudah bisa dicairkan. Sepertinya sudah bisa, tapi belum tahu sekarang dapat berapa. Tapi sejauh ini Olski menggunakan layanan streaming itu, portal streaming musik itu hanya sebatas untuk distribusi. Bukan satu yang menjadi pemasukan ya. Belum. Besok kalau udah kayak artis itu yang udah playnya udah berjuta mungkin. Enggak, aku nggak punya lagu. Mau bikin lagu kan, bentar lagi kan. Ya janganlah.
Ya nanti kita lihat ke depannya kalau misalnya memang cukup membantu untuk pemasukan ya kita mungkin akan cairkan. Itu sebelumnya Allcast ini kan Olski itu sepertinya menurut saya ya, mereka ini rajin bikin private event gitu. Kenapa itu, Pak? Yang pertama itu karena sebenarnya apa ya? Ya karena kita pengen ngelihat seberapa antusias orang sama kami sih sebenarnya. Yang pertama itu yang waktu pergantian Stella ke Dora kita bikin Rabu Pon itu kan. Kamu ada nggak? Enggak pernah. Yang kedua ya, Iya, yang itu online yang gigs tuh ya. Online gigs. Ya kami sebenarnya lebih ke ini sih, mencoba menerapkan ide-ide kita aja, merealisasikan ide kita dan ternyata responnya cukup bagus. Bahkan sampai sekarang tuh ada yang nanyain Rabu Pon kapan lagi Mas gitu. Ternyata ya cukup membekas aja. Kalau yang pertama itu karena Rabu Pon itu karena kita pengen mengenalkan lagu-lagu kami ke orang-orang dekat. Terus yang kedua itu untuk vokalis baru kan Dea. Kalau yang besok ini karena kita belum puas dengan orkestra pertama. Orkestra pertama itu yang bisa kalian saksikan di YouTube ada penampilan mereka di FKY ke 30 ya? Iya, tahun 2000 berapa? 18. Tahun kemarin kan tuh. Aku di Jakarta lagi itu. Kita belum puas 2 Agustus kan itu kan? Iya. Iya, saya tahu itu. Kenapa? Saya tahu di Jakarta di Jakarta. Saya masih ingat tapi. Kamu nonton FKY itu hari pertama? Hari pertama nonton. Sama siapa? Sama aku. Ada. Didatengin itu ya? Gak usah dibahas di sini. Kalau orkestra pertama itu karena persiapan kita cuma 2 minggu itu aja. Singkat. Kejar-kejaran kita efektif cuma 2 kali latihan, jadi menurutku itu belum maksimal. Jadi kenapa kita membuat ini adalah karena menurutku respon kemarin itu cukup bagus dan kita ingin membuat konser ini lebih tertata dan lebih rapi. Salah satu hal kenapa kami membuat ini berbayar adalah karena aku ngeliat teman-teman stand up udah mulai banyak yang membuat private show yang dia mentiketkan gitu kan. Kenapa kita dari teman-teman musisi nggak bisa kayak gitu? Ya Sekalian ngeliat juga sih apresiasi teman-teman itu seberapa sih. Iya. campaign sih. Tiket kan juga untuk filtering kan. Untuk apresiasi lah ya. Tapi kalau urusannya stand up, kenapa bikin private show itu bukan karena mereka pengen eksklusif, nggak, ada 2 alasan. Kenapa? Satu karena eksklusif, yang kedua nggak laku aja gitu. Jadi kayak udah kayaknya yang beli cuma 18. Ya udahlah, kita kasih embel-embel eksklusif aja lah. Limited only 18 seat, yang ngomong gue laku bos Anda. Tapi ono bisa kayak mana? Hah? Ono sing ngono. Ada. Ini yang apa ya, yang saya salut dari Olski adalah mereka setiap tahun itu membuat satu gelaran yang isinya mereka sendiri, kemudian konsepnya mereka sendiri. Ini yang ngurus siapa Pak? Yang menghandle? Hookspace, teman-teman Hookspace. Ini kalau yang ini kalian bekerja sama dengan Hookspace. Sebelumnya kan enggak kan? Sebelumnya itu bahkan yang terribet dulu yang kita itu ya, yang online gigs itu ya. Itu ribet itu. Online gigs itu dia ya? Iya. Udah dia itu. Ya waktu dulu kan emang kita, tapi dibantu tim kita juga sih. Ya apa ya? Yang pertama kan kayak dibantu Rido. Ya. Anas dulu membantu nggak? Tidak dong. Tidak ya, Anas. Hei. Ingat ya. Hei, Anda jangan suka-suka ya, Anas ya. Yang terakhir kemarin kan aku lempar pertanyaan itu kan di kolom box itu kan di Instagram untuk apa yang pengen dititipin tanya sama Olski. Nah ada 3 pertanyaan dari sekian banyak pertanyaan iseng itu. Ada banyak yang nanya, tapi yang nanya tuh sok-sokan lucu gitu. Kapan nikah gitu-gitu. Apakah air dispenser halah gitu. Apakah apartemen kalau udah jadi apar halah. Gak lucu. Apakah kalau beli pop mie dikasih es jadi pop es? Ada 3 pertanyaan yang menurutku bagus. Yang pertama itu adalah pertanyaan ini datang dari Benny Twitwar. Ada julukannya. Beneran nih. Benny Twitwar. Saya memantau loh. Beneran nanya. Saya memantau loh Twitternya. Iya. Bagus. Jadi dia kan SJW bu. enggak penting itu kayaknya di sini. Jadi SJW.
Jadi Benny itu merasa bahwa Rindu, satu single Olski yang berjudul Rindu itu adalah satu karya masterpiece menurut dia. Nah, bagaimana kalian sebagai komposer ini seberapa jauh menilai karya kalian Rindu ini? Ya. Rindu itu sebenarnya kayak waktu kita rilis album itu kita nyimpen rindu. Jadi waktu pertama hearing session kan kamu ada tuh. Iya. Yang kita hearingkan itu kan Tunggu sama Datang Bulan. Itu 2 hari setelah Cek Terus Belah rilis itu. Mantap sekali. Asik. Jadi kita tuh sebenarnya waktu bikin Rindu tuh kita udah ngerasa kalau ini lagunya enak. Ya udah kita makanya di single pertama kedua kita nggak pakai Rindu untuk promo. Kejutan. Buat kejutan. Kita udah ibaratnya ini kayak kartu trufnya kami itu. Kita simpan setelah Tunggu kita Datang Bulan untuk perkenalan ternyata emang cukup naik dan waktu terakhir kita rilis Rindu ya banyak yang mengapresiasi sih. Banyak yang mengapresiasi. Bahkan orkestra pertama kemarin itu ternyata yang ditunggu-tunggu adalah Rindu. Mas Rindu dong, kangen dewe. Aduh, maaf diseneni. Dan salah satu lagu dari album Olski in the Wood yang paling banyak didengar streaming itu Rindu. Saat ini ya? Rindu. Saya juga sering muter Rindu. Rindu sama siapa? Enggak. Ini Afi toh? Rindu Afi. Jangan dipancing. Pertanyaan kedua, ini datangnya dari salah seorang MD radio di teman saya nih, senior saya di kampus dulu. Di Belitung. Wah. Jadi dia bertanya, ini temannya Lintang dulu. Laskar Pelangi. Di Belitung ya? Iya, aku mikir Lintang Sopo. Lintang Laskar Pelangi. Tapi terima kasih loh Benny loh. Iya, terima kasih Benny. Benny ini Pertanyaannya cukup banget ini. gitu. Benny itu cukup support sama Olski. Support sekali. Senang banget sama Pertanyaan kedua ini ya. MD. Sering nggak kalian dimirip-miripkan dengan Moka? Dan apa sikap kalian gitu? Kita dari awal tuh sebenarnya malah bukan mengarah ke Moka ya. Jadi saat udah jadi bandnya itu Lebih ke Stinky. sama Spoon yang nge-drum nggak pakai drum dulu. Sama Taksi Band. Tak dapat lagi rasanya aku bercinta setelah kau tinggal. Lagu FTV itu Pak. Ya. Taksi Band. LKC sih sebenarnya. Aduh, ayo ini musik bro. Ya. Musik Pak. Itu musik ya. Pertama kali jadi bandnya itu kami mencoba mendekatkan diri ke CNHIM malah. CNHIM. Jadi sebelum bikin Olski kan itu tadi 2 band tadi yang awal tadi. Terus setelah jadi kami mencoba mendekatkan diri secara band, secara musik itu ke CNHIM, Swedish Channel kan. Tapi nggak tahu kami bikin lagunya setelah jadi kok banyak yang bilang mirip Moka. Bahkan ada artikel yang dia bilang album In The Wood itu adalah Olski berhasil mengawinkan antara Vieratil dan juga Moka. Jadi kami itu kayak di tengah-tengah. Enggak, siapa dari kalian yang merasa mirip Kevin Julio? Kevin Aprilio. Salah ya? Salah. Bukan Kevin Julio. Iya, Kevin Julio pemain film Deng Keju Deng. Sorry. Kevin Aprilio, sorry. Kasihan ADMS lupa. Tadinya aku mau nyebut Kevin and Chipmunk. Alvin dong. Ya, oke, yuk lanjut. Kalau Mengawinkan Vieratil dan juga Moka. kalau disama-sama ini sih menurutku ya kita senang sih karena malah jadi kayak punya identitas tuh. Bukan punya identitas tapi kayak Olski yang apa? Olski yang mirip Moka gitu. Setidaknya ada orang kita udah punya label itu walaupun nanti kalau misalnya orang udah dengerin itu kan beda rasanya. Ya. Harapannya ke situ, tapi merasa tidak terganggu karena dengan begitu cukup mudah dikenal oleh orang gitu ya. Terus pertanyaan terakhir ini datang dari aku lupa namanya, tapi dia ada 2 pertanyaan. Kenapa nama akun Instagramnya Olskity dan kenapa harus kekucing-kucingan gitu? Karena Olski udah dipakai. Olski udah dipakai. Iya. Nama akun Instagram Olski itu
ada yang foto. Terus kenapa ke kucing-kucingan? Apa dari kalian ini Karena internet love cat. I don't. Enggak, aku enggak no Karena- no like cat aku. Apa ya? Karena ini sebenarnya yang bikin nama Allskit itu Kanya sih. Kannya siapa? Kanya Cita Rasa. Oh, Kannya Saurus. Kanyasaurus. Heeh. Nah, jadi ini lucu nih kalau misalnya orang yang dengerin Allski namanya Allskitty gitu. Ya udah kita pakai nama itu aja. Ya. Terus dilanjutkan. Terus kalian mengiyakan aja gitu. Iya kan karena itu juga lucu. Karena cukup cute. Ya sih kalau image yang kalian tampilkan pengen cute dan kucing-kucingan sih nggak apa-apa sih. Ya. Kalau Karena- sekarang ke kucing-kucingan mungkin karena Jangan mancing. Saya bisa lebih ngondek dari Anda semua di sini ya. Jangan mancing Coba, gitu. coba. Lupa tanggal 16 Allski akan ya mengadakan 16 Allskestra Februari. Tiketnya bisa dibeli di mana, Pak? di bit.ly/Allskestra. Paling Atau jauh cari di Bookspace dan Sebuah acara itu kan pasti ada MC-nya. Siapa MC-nya itu, Pak? MC-nya adalah Mukti Entut. Ya, nggak mungkin sendirian sih Mukti. Iya, yang satu adalah ya. Ya, saya akan nge-MC nanti tanggal 16 Februari 2019 di TBY. Sosiete Kita- Taman Budaya. Society. Enggak, hire-nya Kang Naryo sih kita. Beda harga ya? Enggak lah. Tiketnya juga udah hampir habis nih. Silakan. Tiketnya tinggal Yes. berapa? Terakhir sih tinggal 40. Berarti langsung saja kalian kalau misal pengen dengerin, pengen mengenal lebih jauh ada di Spotify. Allski. Allski, albumnya In The Wood itu ya. Kita ada dua genre, yang satu Allski, yang satu DJ. Iya. Dari Swedia itu. Oh ada. Nggak usah didengerin. DJ adalah musik malam, haram, dekat dengan haram. Ini musik apa adanya, nggak apa-apa. Kemiskinan. Nggak nih. 16 Februari tiketnya ada di bit.ly/Allskestra. Atau bisa juga dikepoin di Instagram @allskitty. Allskitty, T-nya 2 ya. Yes. Nggak usah diejat TT, nggak usah. T2 aja. Itu nanti di pub aja. Iya. Allskitty gitu. Terima kasih. Pak Yusril mendengarkan Allski gimana perasaannya pertama iya, kali? ini pertanyaan Aku yang pengen tahu, harus- kamu pertama kali denger Allski gimana? Di mana pertamanya? Di mana? Di mana dan perasaan SC kayaknya. Terus SC. kamu kan tahu Allski dari dulu sampai sekarang ya? Heeh. Di SC itu pertama kali waktu itu Olive kayaknya. Iya, Video kan yang pertama kali harus udah ya. Iya. Itu bang menurut kamu dari dulu sampai sekarang, Heeh. kamu kan mengikuti dari awal kan? Apa kesan yang kamu dapatkan setelah mengikuti Allski? Mulai dari musik, terus drama-dramanya yang ada. dan lain-lain. Ya. Satu yang saya respect dari Allski ini adalah bagaimana makanya yang tadi saya tanyakan adalah bagaimana mereka menyikapi era digital ini di dalam kacamata mereka sebagai band baru di Indonesia ya, di Indonesia lah, nggak cuma di Jogja, karena masa udah zaman internet kalian masih bilang ini lokal, ini internet tuh harusnya menghapus kata go internasional. Kenapa kalian masih repot-repot go internasional? Video kalian itu bisa ditonton oleh orang Uganda, oleh orang Kongo, gitu-gitu. Kongo bukannya wali ya, wali Kongo. Sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa. Respect, sukses, oke.